permohonan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah permohonan, karena dia sadar dirinya itu lemah, dirinya itu adalah insan yang dhaif, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian dia sadar dirinya nggak punya kekuatan dan kemampuan, maka dia meminta kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu namanya apa? Doa. Nah sekarang dia udah tahu dirinya nggak mampu, dirinya lemah, tapi nggak mau minta. Berarti apa? Sombong. Makanya kata Nabi, tarbut doa maksiat. Meninggalkan doa itu adalah perbuatan maksiat. Baik itu doa dia sendiri nggak mau, atau ada lagi kata Nabi, andai kata ada di antara kita yang tidak mau berdoa untuk orang tua. Kalau ini kan buat diri sendiri, meninggalkan doa termasuk perbuatan maksiat, berarti sombong dia. Nah sekarang dia sih berdoa, tapi kagak pernah doain siapa? Orang tuanya. Itu kalau doa panjang banget, apa aja diminta. Minta sehat, minta rizki, minta keluarga yang sakinah, minta supaya istri baik, suami baik, anak-anak baik. Semuanya dia minta. Bagus gak? Tapi satu dia gak pernah minta, yaitu dia gak pernah doain siapa? Orang tua. Kalau ada orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, diancam dengan satu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a li walidaini." Apabila ada seorang anak yang tidak berdoa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizquhu, maka sungguh Allah akan mencabut keberkahan daripada rizki anak itu. Dicabut tuh keberkahan daripada semua usaha yang dilakukan sama siapa? Anak-anaknya. Nah jadi jangan sampai itu, ya. Manfaatin waktu itu. Kapan waktunya? Kapan aja. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, kita berdoa. Boleh nggak? Boleh. Kalau perlu ambil waktu-waktu yang memang mustajab. Karena dalam doa ini ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Beda deh. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab, tidak semua yang ada di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab. Tidak. Sering saya sampaikan itu. Hadratus Syekh Mu'allim Syafi'i Hadami selalu memberikan informasi itu. Tempat yang mustajab itu 3: Mekah, Madinah, kemudian Al-Aqsa di Palestina yang saat ini sedang mendapatkan goncangan peperangan di sana, Masya Allah. Nah ini tempat-tempat yang mustajab. Nah kalau tempat yang mustajab, dia tidak terikat dengan waktu. Emang tempatnya. Jadi mau kapan saja dia berdoa, jadi tempat yang mustajab. Apalagi kalau seandainya udah tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Itu yang luar biasa. Nah buat kita, tidak ada tempat yang mustajab, yang ada apanya? Waktu yang mustajab. Buat orang yang al-aqil al-hakim, orang yang berakal dan orang yang bijaksana, ay kamilul ilmi, yaitu orang yang sempurna ilmunya, dia tidak akan mau meninggalkan 4 waktu katanya.
di dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama adalah sa'atul munajat, yaitu saat untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tuh? Kapan aja. Pada prinsipnya kapan aja berdoa bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita mau manfaatkan di waktu-waktu yang mustajab. Banyak tuh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang waktu-waktu yang mustajab. Bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat itu waktu yang mustajab. Bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Bainal isyain, di antara dua waktu isya, yaitu artinya dari maghrib sampai isya. Fi sulusil lail, sepertiga malam. Kemudian ba'da tulu'is syams, setelah terbitnya matahari. Fi awalin nahar, di waktu duha. Bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Nah itu waktu-waktu yang mustajab, yang apabila kita berdoa, nah itu punya nilai khusus di situ. Nah kita kalau bisa manfaatin itu sebagai penyempurnaan keilmuan yang ada sama kita. Jangan ditinggalkan untuk berdoa. Ada sa'atun yunaji fiha rabbah. Orang yang alim, orang yang sempurna keilmuannya, orang yang berakal ya dan juga bijak, dia selalu memanfaatkan itu, yaitu ada waktu yang dipergunakan untuk bermunajat kepada Tuhannya gitu. Waktu-waktu khusus kalau bisa diri kita berdoa, bermohon kepada Allah gitu. Kita kan berdoanya paling kalau di sembahyang tuh, iya kan? Iya, kurang kita mengkhususkan ketika kita lagi di waktu-waktu tersendiri kita berdoa, ya kita menumpahkan semua apa yang ada pada diri kita, segala masalah dan lain sebagainya, karena tidak ada tempat kita meminta dan memohon kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempatnya kita. Nah, kita mohon kepada Allah, masya Allah. Bizikrihi wa tilawati kalamihi wa sakayatil hali indahu wa nahwi dzalik. Dengan cara apa tuh saat yang munajat kita? Selain kita berdoa kepada Allah, bermohon dan bermunajat kepada Allah, ada saat-saat kita pergunakan untuk bermunajat kepada Allah bizikrihi, yaitu dengan apa? Berzikir kepada, banyakin berzikir kepada Allah. Zikir itu termasuk adalah bermunajat kepada Allah. Ya, zikir apa saja kita zikir, perbanyak zikir kita. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Jadi sebaik-baiknya zikir adalah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kenapa kok la ilaha illallah itu sebaik-baiknya zikir? Karena kalimatul la ilaha illallah ay kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kalimatut tauhid, kalimat yang bisa memperkokoh dan memperkuat keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Nah itu makanya disebutnya la ilaha illallah itu merupakan afdhalu zikri. Afdhalu isim tafdil. Jadi paling baik itu zikir itu adalah la ilaha, tapi afdhalu doa alhamdulillah. Beda. Sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah, sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Kenapa kok sebaik-baiknya doa itu alhamdulillah? Karena yang namanya doa tadi adalah apa? Meminta, permohonan. Kalau yang namanya permohonan pengennya diapain? Hah? Dikabulkan kan gitu. Ya. Setiap permintaan permohonan pasti pengennya harapan kita
dikabulkan permintaan itu. Kalau kita pengen dikabulkan, katanya Allah janji. Apa katanya? Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, maka Allah akan apa? Tambahkan nikmat itu. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dengan cara apa? Yang namanya mensyukuri nikmat itu sepaling kurang at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun. Tanda sebagai rasa syukur itu paling minimal ngucapin apa? Alhamdulillah. Paham nggak maksudnya? Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan apa? Bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah janji la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu pandai bersyukur, maka akan ditambah nikmat itu. Artinya akan dikabulkan apa yang kau minta. Makanya sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu sebaik-baiknya doa. Nah, kita zikir sebagai tanda sa'atun yunaji fiha rabbah. Ya, adalah satu saat, satu waktu di mana kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Sisihin waktu kita di antara 24 jam itu. Bagaimana cara yunaji fiha rabbah? Bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bizikrihi, yaitu dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berzikir. Zikir apa saja yang kita bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu jangan dianggap sepele kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu gampang apa susah tuh, Hah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah dengan menyebut Ismul A'zam, dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Paham nih? Barang siapa yang berdoa dan bermohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, Ismul A'zam, nama yang paling agung, maka Allah akan kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Nah, nama Allah ini banyak. Kalau di Al-Quran benar hanya berapa? 99 di Al-Quran. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Di Al-Quran Asma'ul Husna ada berapa tuh? 99. Itu di Al-Quran. Ini di kitab Zabur itu kurang lebih ada 3.000 nama Allah. Begitu juga dalam Taurat, di dalam Injil. Berarti nama Allah banyak gak? Banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara nama-nama Allah, asma min asma'illah, di antara nama-nama Allah itu ada yang disebut dengan Ismul A'zam, nama yang paling apa? Agung, yang paling besar, yaitu adalah Allah. Paham tuh maksudnya? Di antara nama-nama Allah itu ada yang paling besar, yang paling agung, yaitu Allah. Barang siapa yang berdoa, bermohon, bermunajat, menyebut Ismul A'zam, yaitu apa? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah akan kabulkan hajat. Ya, Allah akan kabulkan itu hajat. Masya Allah. Nggak usah pakai yang lain tuh, hanya ngucapin apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya,
Kalau usah banyak-banyak kan 10.000 ya. Cobain. Iya. Saya tahadus bin nikmat. Kalau kita lagi ada hajat banget minta. Baca saya 10.000. Itu aja kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita punya hajat. Kita punya hajat nggak? Hah? Punya hajat nggak? Apaan hajatnya? Hah? Iya minta tuh. Allah yang janjiin. Al-Habib Umar bin Hafiz pertama kali datang ke Indonesia dulu. Awal-awal pertama beliau datang itu mengijazahkan itu aja. Suruh baca apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita anggap itu terlalu apa ya? Gue maunya doa yang panjang-panjang. Kalau segitu makanya kurang keren, apalagi gue jadi ustaz. Jadi pengen doanya yang apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Astagfirullahaladzim. Ya, dah. Jadi saat ada 4 waktu, ada 4 saat bagi orang yang kamilul ilm, orang yang sempurna ilmunya, dia tidak akan sia-siakan itu 4 hal, 4 keadaan. Yang pertama dalam perjalanan hidupnya, 1 kali 24 jam itu tidak pernah ditinggalkan bagi dia untuk bermunajat kepada Allah. Insya Allah. Kalau bisa permunajatan khusus yang kita minta khusus, Masya Allah. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu bi ayyaktuba a'malahu wa harakatihi lailan wa naharan fil kahidi, ya. Summa yanzuruhu fi akhiril nahar wa fi akhiril lail fayazkuru aw yastaghfiru. Ya Allah, ya Rabb. Yang kedua, bagi orang yang sempurna ilmunya, bagi orang yang berakal dan juga dia bijak nih sama dirinya, bukan hanya sekedar ada waktu buat berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Seperti juga ada waktu buat menghisap dirinya. Sebelum dia apa ya? Sebelum dihisap, dia koreksi dirinya, introspeksi kepada dirinya. Sempatkan kita untuk mengoreksi kepada diri kita, ya, introspeksi kepada diri kita. Insya Allah, ya. Tadi pagi itu saya dapat nasihat dari guru saya. Kemudian saya share. Karena dapat nasihat itu, Masya Allah, didik hatimu gitu, ya, didik hatimu itu agar tidak bangga terhadap dirimu sendiri, dan didik matamu, ya, agar tidak memandang rendah orang lain, begitu. Didik diri kita biar kita nih jangan ngebanggain siapa? Diri kita. Tapi didik juga tuh mata kita supaya jangan memandang rendah orang lain. Saya bilang syukur ya, makasih banyak pagi-pagi kita dapat nasihatnya gitu. Subhanallah, ya. Nah sekarang kita introspeksi sama diri kita nih. Jangan orang mulu yang kita liatin. Kalau ngeliatin orang udah paling hebat kan kita. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya kelihatan gak? Kejelekannya kelihatan semua. Cuma kita gak pernah mau ngelihat kejelekan sama diri kita. Ya, kita lihat, Masya Allah, baju orang kotor kita tahu tuh. Semua baju kita sobek kita kagak sadar.
Nih dia. Makanya Nabi bilang apa? Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung kata Nabi. Siapa orang yang beruntung? Liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang terlalu sibuk mengurusi aibnya sendiri sehingga dia gak sempat ngurusin aib siapa? Orang lain. Beruntung tuh orang yang begitu kata Nabi. Ya, bagaimana gua mau ngomongin kejelekan orang? Gua juga banyak banget kejelekan gua. Sempetin buat diri kita. Jangan sampai terlewat tuh 24 jam satu hari tidak ada waktu berdoa dan bermohon kepada Allah. Yang kedua, tidak ada waktu untuk ngapain? Menghisap diri kita sendiri. Ya Allah. Bi ayyatuba a'maluhu wa harakatihi lailan wa naharan fil kahid. Kalau memang perlu katanya, tuh catat tuh segala perbuatan dan gerakan-gerakan kita lailan wa naharan, dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi. Tulis tuh kalau perlu. Ya. Fil kahid di atas kertas. Ya Allah, summa yanzuruhu fi akhirin nahar wa fi akhiril lail, sehingga kemudian dia akan melihatnya di akhir-akhir, yang baik itu di waktu sore ataupun di waktu malam. Fayaskuru aw yastaghfir. Sayyidina Umar bin Khattab kalau malam dia mengintrospeksi, dia menghisap dirinya. Ditulis tadi bangun tidur apa aja, dibagi dua, yang baik dan yang apa? Yang jelek. Ini kita nih dari pagi sampai malam ini, apa yang udah kita kerjain masih ingat nggak? Halo? Masih ingat nggak? Hah? Yang tadi kita kerjain ini ngapain aja nih dari pagi sampai nih malam? Ingat gak? Nah, ntar nih pulang sebelum tidur ambil buku, tulis tuh. Tadi tuh alhamdulillah sembahyang subuh 6:30. Tulis tuh kita. Ntar nih mau tidur kita tulis. Yang baik apaan aja kita udah ngelakuin kebaikan. Yang jeleknya ngapain aja. Tulis tuh sama kita introspeksi sama kita. Setiap malam kan kita tahu, kita ingat apa yang kita kerjain seharian. Ingat nggak? Nggak jujur ingat nggak? Pasti ingat lah. Ngapain aja kita tadi? Apaan aja yang kita lakuin? Kita ingat tuh dari ini, kita catat. Nah, ketika nanti kelihatan di situ ternyata dari kebaikan dan kejelekan setelah kita itu banyakkan apanya? Hah? Ketika kita lihat kebanyakan kebaikannya, maka fayaskuru, bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukurlah kamu kepada Allah karena kamu telah bisa memperbanyak kebaikan. Dan mintalah doa kepada Allah, bermohonlah kamu kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai besok agar aku bisa menambah kebaikan lagi di besok hari, ya Allah. Itu bersyukur kita. Tapi ketika kita lihat pada saat entar malam ternyata banyakkan apanya? Banyakkan kejelekannya, banyakkan dosanya, apa? Au yastaghfir, maka minta ampun dan bertobatlah kamu kepada Allah. Ya Allah, maafkan terlalu banyak dosa pada hari ini, ya Allah. Maafkan dosa kami, ya Allah. Aku bertobat kepadamu dengan taubat dan nasuha. Bukakan pintu ampunanmu, bukakan pintu maghfirahmu, bukakan daripada pintu taubat untuk diriku, ya Allah. Minta, berarti kita sudah apa? Bertobat sebelum tidur. Kata Nabi, at-taibu minazambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertobat daripada perbuatan dosa,
berarti dia seperti orang yang sudah tidak punya apa? Dosa lagi. Nah, artinya ketika dia sudah bertobat di waktu malam, kemudian dia tidur, andai kata tidur itu menjadi tidur yang terakhir, dia meninggal dunia, berarti meninggal dunia sudah dalam keadaan apa? Bertobat kepada Allah. Aman. Kalau banyakkan kejelekannya, banyakkan kebaikannya, bersyukur, minta sama Allah supaya besok dipanjangkan umurnya, bisa melakukan kebaikan lagi. Al-Walid Al-Maghfurlah ya Haji Muhammad Saleh Zawawi ayah saya, kalau pesan begitu, kamu kalau selesai sembahyang subuh, selesai berzikir, selesai doa dan lain sebagainya, jangan lupa selipkan doa di dalamnya. Ya Allah, panjangkan umurku sampai zuhur agar aku bisa beribadah di waktu zuhur. Kalau udah selesai sembahyang zuhur, minta sama Allah di antara doa-doa yang kamu minta, panjangkan umurku sampai asar agar aku bisa beribadah di waktu asar. Ketika kamu selesai sembahyang asar, berzikir, berdoa, minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai maghrib. Begitu seterusnya minta sama Allah, supaya kita bisa melakukan kebaikan terus kita kebaik. Itu namanya kita mampu menghisap siapa? Diri sendiri. Buat kita daripada ntar dihisapnya di sana. Ya, nah, pelan-pelan kita rubah, pelan-pelan kita, ya Allah. Supaya suruhu fi akhir nahari wa fi akhir lail. Ya, kemudian ya dia akan melihatnya tuh di akhir hari dan di akhir malamnya, ya di waktu malam biasanya. Lalu dia akan dilihat kebaikannya, bersyukur kalau ada kebaikan, kemudian minta dipanjangkan umurnya agar besok dia bisa menambah daripada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ada dosa dan maksiat yang dia kerjakan, dia ngapain? Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu makna introspeksi. Wasaratun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi liyarji'a minha. Kemudian yang ketiga yaitu saat untuk berjalan menemui yamsi fiha, berjalan dia di dalam waktu itu ila ikhwanihi, untuk berkunjung kepada saudaranya, alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi, yang menceritakan kejelekannya, ya liyarji'a minha, agar ia kembali dari hal yang itu. Tuh ada teman kita datang silaturahmi ke rumah saudara kita, ke rumah kawan kita, sempetin juga. Apalagi teman-teman yang memang dia suka memberikan nasihat sama kita, memberikan kebaikan sama kita, ya kadang-kadang suka menginikan kita, aib kita. Kalau bisa sih ente jangan begitu deh, udah bukan waktunya lagi, kayaknya udah gak pantas banget, ya. Ya udah pelan-pelan kita pada gitu. Nah itu kalau ada orang yang ngomong gitu, baik apa jelek gitu? Baik. Ya, nah, kita dinasihati, kita diiniin, itu teman yang baik. Sisihin waktu kita untuk bisa, kalau bisa waktu kita untuk silaturahmi. Sa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladhi yukhbirunahu bi'uyubihi. Gitu. Jangan marah. Ada orang ngomong, lu kurang ajar lu ngomong di luar ya. Mampus lu. Bukan gitu. Ya, kalau misalnya kita berterima kasih ada yang ingetin kita, itulah teman yang terbaik buat kita. Khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa menunjukkan kebaikan buat kita. Ketika kita salah, dia baik. Itu teman yang baik. Cari itu teman yang begitu. Di mana aja dah. Ya. Gimana aja, itu kita cari teman-teman yang seperti itu. Subhanallah. Jadi yamsi fiha ila ikhwani, silaturahmi jangan putus, ya.
datang kita ke rumah kawan kita, ke rumah saudara kita, silaturahmi, sisihin waktu kita. Karena silaturahmi merupakan daripada pintu gerbang kita untuk mendapatkan keberkahan, berkah rezeki, berkah umur. Insya Allah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Tuh. Di situ dibilang man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya, diberkahkan rizkinya, pengen nggak? Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan barang siapa yang pengen diberkahkan, panjangkan umurnya, diberkahkan umurnya, banyak duit, umurnya panjang, berkah, faliyasil rahimah, maka hendaklah kamu bersilaturahmi. Itu kunci. Rasulullah itu orang yang selalu bersilaturahmi, berkunjung ke rumah sahabat dan lain sebagainya. Bahkan sahabat-sahabat juga selalu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok makan siangnya di rumah. Saya pengen makan ke rumah saya diinjek sama kaki engkau yang mulia. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya pengen makan di rumah saya piringnya kesentuh dengan tanganmu yang mulia. Begitu dia. Semua sahabat pengen supaya diinin, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi, ya, dia manfaatin buat silaturahmi itu. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita lagi ngaji model begini, tanemin juga, masukin tuh niatnya buat ngapain? Silaturahmi. Jangan timbang niat ngaji doang, ya, jangan timbang satu niat. Bagus memang niat menuntut ilmu, tapi kata Al-Imamul Habib, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di Nasaihud Diniyah, katanya apabila kamu mengerjakan satu kebaikan, maka perbanyaklah niat-niat yang lain di dalamnya. Kerjaannya sih emang satu, tapi niatnya banyak. Ini kayak gini, bagi nuntut ilmu, satu memang kerjaannya, tapi tanamkan niat kamu di situ yang banyak, supaya mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Ya, bukan hanya sekedar niat dapat ilmu, dapat pahalanya udah besar, tapi masukkan juga niat di situ, niat sebagai rasa syukur karena Allah kasih sehat. Coba kalau sakit kan kagak bisa datang, alhamdulillah dikasih sehat, itu satu. Yang kedua, niatin untuk bersilaturahmi, ya, untung ada pengajian, ya, walaupun seminggu sekali. Jadi gue bisa ketemu sama saudara gue bisa ketemu sama tetangga gue yang tadinya setiap hari kagak pernah ketemu karena saking apanya, sibuknya kayak orang punya 20 perusahaan gitu, sibuk banget, sampai ketemu seminggu kagak ketemu, ya, padahal satu RT, betul ya, kagak ketemu, kagak. Untung ada apa? Ada pengajian, ya Allah tuh. Jadi niatin silaturahmi semuanya, berkah jadinya banyak nilai yang kita dapetin, manfaatin. Berkah kalau silaturahmi itu, Masya Allah. Datang kita, apalagi silaturahmi ke rumah guru, ke rumah ini, ya. Man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, seakan dia telah berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan dia bersalaman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, orang yang duduk bersama orang alim, seakan dia duduk bersama aku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan duduk bersama aku nanti di dalam pada hari kiamat. Subhanallah. Datang kita, guru kita ini. Ada orang, dari mana lo? Lewat rumah guru. Lu ziarah besok nggak bilang lewat doang gua, lewat. Bukan begitu, ziarah kita datang.
Ya, datang ke rumah guru kita itu, ya Allah ya Rabbana. Datang ke rumah guru juga jangan biasain lenggang banget rumahnya. Lenggang banget, la ilaha illallah. Malah kadang-kadang punya guru dibawa pulang. Oh, punya guru dibawa pulang, habis bagaimana? Dia datang lenggang, guru disiapin rengginangnya enak, habis tuh suwinya. Akhirnya kata guru, lu bawa dia pulang ya. Dapet tuh dia, senang banyak tuh yang begitu tuh. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, artinya disuruh menjaga tuh. Yang ketiga, wasa'atun fiha yukhalli ayatluku baina nafsihi wa baina lazati halal, yakni manfaatkan juga dalam waktu-waktu kamu itu adalah waktu untuk melepaskan antara dirinya dan kelezatannya yang halal. Tuh, bukan yang haram, tapi kelezatan yang apa? Yang halal. Kurangin tuh sedikit-sedikit. Ya kita bisa melepaskan diri kita nih daripada nafsu kita. Makan yang berlebihan, lepasin gitu kita. Makan halal kan? Halal. Tapi kalau nafsu kita yang kita ikutin, nah kita turunin tuh. Lepaskan itu katanya. Waktu-waktu yang sebut, ya, ngobrol, ya, yang berlebih dari beduk subuh. Ngobrol kayak ada intinya. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Dan kadang kita lagi jalan gitu ya, kita mau ngaji, kita lihat ada di situ. Sampai kita pulang ngaji, udah dua pengajian, masih di situ aja itu. Aneh kata ya ilaha illallah. Itu kalau begitu kira-kira kalau di kita ngaji dua tempat, waktu mau berangkat kita lihat masih di situ, pas pulang masih di situ juga tuh. Kira-kira tuh omongan banyak apa kagak itu dia? Hah? Astagfirullahaladzim. Boleh nggak ngobrol? Halal nggak? Halal. Tapi lepaskan dirimu daripada hal-hal yang seperti itu, yang kira-kira kurang banyak apanya? Ya manfaatnya. Sekedar timbang untuk ya saya duduk untuk menjaga keinian kita, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya boleh, cuman lepaskan, ada waktu buat engkau itu, lepaskan, jangan terbawa arus dengan yang kayak begitunya, jadi banyak kurang manfaatnya. Ya, salah satu kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah at-tarku ma la ya'ni. Ya, salah satu di antara tanda sempurnanya keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Paham maksudnya? Ya. Dia bisa tuh, dia kurangi perkara-perkara yang kurang apa? Bermanfaat. Yang kurang bermanfaat dia kurangi dikit-dikit, yang begitu. Itu namanya sempurna keislamannya. Wasa'atun fiha yukhalli bainan nafsihi wa baina lazatiha al-halali, ya. Jadi dia bisa lepaskan itu. Terakhir lah, ini udah mau bab yang kelima ya. Satu makalah lagi. Wal maqalatu sabi'atu wa salafun. Dan adapun makalah yang keberapa? 37. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudiyah. Berkata sebahagian ahli hikmah, yakni ulama-ulama hikmah, jami'ul ibadati minal ubudiyah. Ya, semua ibadah dari berbagai peribadatan itu aimin arkanil Islam arba'atun minal khisali. Ya, semua ibadah dari jami'ul ibadati minal ubudiyah, semua ibadah dari berbagai peribadatan, yakni daripada min arkanil Islam, baik itu daripada rukun-rukun Islam, baik ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, arba'atun minal khisali, yakni dari berbagai, ada 4 macam katanya. Apa? Al-wafa'u bil uhud wa huwa ada'u fara'idillahi ta'ala. Yang pertama adalah menepati janji katanya. Ya, al-wafa'u bil uhud
itu menepati janji, yaitu menunaikan segala al-fara'idillahi ta'ala, segala macam yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita udah janji ya, dengan masuk ke dalam Islam, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti situ sudah di dalam diri kita ada kewajiban yang mesti kita lakukan, sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah perjanjian diri kita dengan Islam. Paham gak maksudnya? Nah, kita harus apain? Tepatin, jangan kita tinggalin. Berarti kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita termasuk orang yang apa? Mengkhianati janji kita. Karena kita dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah mengikat diri kita dengan apa yang ada di dalam rukun Islam. Udah terikat tuh kita. Berarti kalau kita nggak kerjain, berarti kita mengkhianatinya, ya. Nah, jadi yang pertama al-wafa'u bil uhud, yaitu menunaikan apa? Janji. Wal muhafazatu 'alal hududi wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Wal muhafazah, ya, yaitu menjaga, memelihara 'alal hududi, daripada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Jangan melewati batas, ya. Jaga tuh, pelihara diri kita ala hududi, daripada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Mana yang halal, mana yang haram. Jelas gak tuh? Jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Udah dijelasin di Quran ada, di hadis ada, sampaikan oleh para ulama. Jelas itu semuanya. Ya sudah diinikan. Nah, katanya jaga tuh, jangan sampai wa huwa istinabu muharramatillahi ta'ala, yaitu dengan cara kita menjauhi daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasabru 'alal mafqudi min mahbubat, yaitu apa? Wasabru, sabar. Sabar apa? 'Alal mafqudi min mahbubatihi, yaitu bersabar atas ketiadaannya daripada sesuatu yang dia cintai. Ya, sabar kita dengan segala sesuatu yang kita cintai. Kadang-kadang yang kita udah jaga, kita pelihara, emang ini kita udah tiap hari itu emang kita sayang banget, kita mandiin, kita ini kasih makan pagi sore tuh burungnya, iya. Kita jaga banget, tahu-tahu lepas tuh burung kita. Semuanya la ilaha illallah. Nah, dengan segala sesuatu yang kita ini kan sabar gitu, dengan apa yang kita cintai di sana. Ya Allah, punya anak yang kita sayang, Allah panggil padahal kita lagi sayang-sayangnya. Nah, sabarin itu yang gitu. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan itu? Ini dengan siraman-siraman, sehingga akhirnya nggak perlu kesah gitu. Kadang-kadang kita tak sabar dengan apa yang kita cintai kemudian hilang, itu semuanya. Masya Allah. Makanya salah satu kelebihan daripada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lain adalah kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadiah Allah berikan kalimat itu, Allah hadiahkan itu kepada umat Nabi Muhammad. Itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Yang lain tidak dapat. Makanya mereka sering kali dikit-dikit meninggalkan itu semuanya. Di para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul yang terdahulu, nilai kesabarannya kurang. Semua doa-doa yang ada pada para nabi kan likulli nabiyyin da'watun. Semua nabi itu punya doa pamungkas. Semua nabi punya doa pamungkas, dan mereka semua para nabi, para rasul sudah menggunakan doa itu di dunia. Kecuali aku, kata Nabi Muhammad, aku simpan doa itu, ya, akan aku gunakan bukan di dunia tapi nanti di akhirat sebagai syafaat buat umatku, katanya.
Kalau umat-umat nabi-nabi yang lain semuanya kan doa ul anbiya mustajab. Doanya para nabi itu dan semua punya pamungkas. Pamungkas apa pamungkas? Hah? Itu senjata yang paling utama. Ya? Senjata yang paling utama. Ada doa yang memang gak bakalan ditolak. Semua nabi punya. Semua rasul punya. Dan ternyata semua nabi, semua rasul udah gunakan itu. Dia udah menggunakan. Nabi Adam sudah menggunakan dia. Sampai dia menangis meminta kepada Allah supaya diampunin semua dosa-dosanya itu. Baru diampunin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, dia pun udah akhirnya karena gak kuat dengan goncangan dakwahnya yang begitu berat. Jangan lagi orang lain, anaknya aja kagak mau ikut. Akhirnya dia angkat tangannya, ya Allah, udah cukup deh. Udah 90 tahun saya dakwah, cuma 11 orang yang ikut, cukup deh. Tumpahin aja dah azab deh. Tuh, gak kuat dia gunain itu semua. Nabi Musa begitu juga, Nabi Ibrahim, semua sudah digunakan itu semua. Makanya nanti ketika pada saat yaumul kiamah, semua orang datang kepada para nabi, mereka gak ada yang berani untuk bisa memberikan syafaat. Semuanya jawabnya apa? Nafsi, 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 nafsi. Jangan deh, gue udah gak bisa. Kalau kata kita mau begitu, gue udah gunain dulu di mana? Di dunia. Beda dengan Nabi Muhammad. Disimpan itu doanya, pamungkasnya. Biarin di dunia gak apa-apa, biarin saya sabarin aja. Silakan engkau menghina saya, membuli saya, mengapakan saya, silakan. Saya akan sabar sesabar-sabarnya. Dan saya tidak akan gunakan ini pamungkas saya. Saya gunakan pamungkasnya buat di mana? Karena nanti di sana ada keadaan yang lebih berat dibandingkan dengan perjuangan dakwah di dunia ini. Begitu, saking sayangnya tuh Nabi sama siapa? Sama umatnya. Saking sayangnya Nabi Muhammad, makanya diangkat. Setiap saat orang yang lewati jembatan Shiratal Mustaqim, umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nungguin di situ. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma sallim, sallim, sallim ala ummati. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku ya Allah. Setiap jalan, semua umat kita, umatnya Nabi Muhammad itu diperlakukan sama Nabi Muhammad seperti itu. Subhanallah. Ya, nah sabar dengan itu. Yang terakhir, waridha bil mawjud minal mataimi wal malabis wal masakin. Dan yang keempat katanya, yang merupakan daripada ibadah dari berbagai peribadatan itu adalah ada ridha, ya, bil mawjud, dengan segala sesuatu yang ada. Minal mataimi, berupa makanan, ya, wal malabis, berupa apa? Pakaian kita, wal masakin, dan juga tempat tinggal kita. Kita retok dengan apa yang ada sama kita, ya, gitu. Pagi-pagi alhamdulillah, syukur ada kopi, ya, bersyukur ada pisang goreng, bersyukur itu kita, ya, jangan lagi ininya, kopinya, apanya. Ya adanya aja udah nikmat, bukan? Nikmat. Adanya aja, berapa banyak orang yang tidak punya kopi. Kita punya. Udah gitu ada rotinya lagi, ada pisangnya lagi. La ilaha illallah. Syukurin tuh kita segala macam. Banyak orang yang ada kopi, ada pisang, tapi ternyata syukurin juga. Jangan lagi makannya, bisa ngambilnya aja nikmat tuh. Bisa ngambilnya aja nikmat. Ada orang yang punya kopi, ada orang yang punya roti bakarnya, pisang bakarnya, tapi nggak bisa apa? Nggak bisa ngambil. Kita punya, alhamdulillah kita bisa. Jadi belum makannya aja udah berapa banyak yang kita syukurin tuh. Ya, ini kita mau kopi gua mana? Kopi gua mana? Udah begitu aja, marah-marah mulu. Ya. Enggak, ini saya lagi curhat aja. Kopi gua mana tadi? Kopi gua mana? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Dasar bini bego lu.
habis gak dikata-katain semuanya. Ya, wal malabis, pakaian gitu juga, wal masakin, semuanya harus ada ridho di dalam diri kita, yang menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kata Nabi, kalau bisa mau begitu gampang katanya, unzuru ila man huwa fi asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Katanya, kalau kamu pengen menjadi orang yang bisa ridho dan bisa bersyukur kepada Allah, katanya cukup unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu itu. Ya, lihat orang yang ada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu. Jadi lihatnya kemana? Ke bawah. Kita susah, tapi orang yang lebih susah dari kita ada nggak? Ya Rabbana, banyak benar, bukan main. Ya, banyak benar gitu, masya Allah. Ya, al-babul khumasihi, nanti akan masuk bab yang ke tentang 55 ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Khususan ila al-habib Abdullah bin Alawi al-Hamdan sahibur ratib.